Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu pemateri, dan juga seluruh peserta dari lingkungan akademisi, guru, tenaga kependidikan, mahasiswa se-Indonesia yang sudah bergabung dalam acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan saya mendoakan kepada seluruh peserta maupun hadirin yang hadir dalam kegiatan ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Yayan Ansuri Pernanda untuk kembali lagi memandu acara pendidikan dan pelatihan nasional, penyusunan laporan PTK dan publikasinya di Jurnal Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara dengan narasumber hebat tentu pada malam hari ini yang sudah membersamai kita Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ari Purmadi MPD. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang diklat-diklat sebelumnya, maka pada diklat ini juga akan saya bagi dalam dua sesi, di mana sesi pertama adalah sesi pemaparan materi dari Bapak Ari Purmadi, dan sesi kedua akan dilakukan sesi tanya jawab. Dan juga akan ada diskusi interaktif dalam beberapa hari ke depan dan kesempatan ke depan tentu dalam WA Group yang sudah ada dengan Bapak pemateri kita sendiri, yang nantinya Bapak atau Ibu bisa memberikan beberapa pertanyaan yang akan diberikan. Terkait dengan presensi dan daftar hadir, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena data dan Bapak dan Ibu sudah dimiliki oleh Lembaga Akademisi Nusantara sebagai bentuk pelayanan kami dalam diklat nasional ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, jika Bapak Ibu sekalian ingin bertanya bisa membuka tombol atau menekan tombol raise hand pada kolom komentar Zoom dan juga memberikan komentar pada kolom pertanyaan yang nanti akan saya bacakan. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyapa narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Ari Purmadi MPD. Halo, selamat malam Bapak Ari. Selamat malam, Mas Yan. Oke, nampaknya sehat Pak malam ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, dan nampaknya sudah siap memberikan materi kita pada kegiatan malam ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu untuk tetap menyalakan kamera jika memungkinkan selama kegiatan ini berlangsung. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberikan waktu dan tempat kepada Bapak pemateri kita yaitu Bapak Ari Purmadi MPD dalam kurang lebih waktu 50 menit ke depan dalam menyampaikan materi tentang penyusunan laporan PTK dan publikasinya di Jurnal Ilmiah Nasional. Kepada Bapak Ari Purmadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih, Mas Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan atau Diklatnas Akademisi Nusantara yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Bapak atau Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang terus mengupgrade diri walaupun di tengah kesibukannya, apalagi di malam hari ini, malam Minggu, tetap setia ya, atau tetap semangat untuk terus belajar bagaimana penyusunan laporan PTK dan nanti kita akan coba bagaimana mempraktikkan publikasi di Jurnal Ilmiah Nasional. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita di sekolah atau di dunia pendidikan itu erat hubungannya dengan pendidikan, lalu ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan tersebut, pastinya kita harus tetap semangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, walaupun terasa sangat berat ya, gimana kita itu mengajar itu sudah full meluangkan waktu dengan sangat maksimal untuk anak didik kita, apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka pada saat ini, yang dimana kurikulum Merdeka ini kan memberikan keleluasaan kepada guru ataupun kepada siswa untuk berinovasi dan mencari seluas-luasnya materi pembelajaran yang ada di internet, yang ada di buku ataupun di mana saja. Dan
Tentunya juga saya harapkan nanti Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini bisa terlibat aktif untuk kegiatan tanya jawab setelah saya sharing materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, bahwasanya kita eh, akan banyak sekali mengulas bagaimana penyusunan artikel ilmiah itu akan dibuat. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mempublisnya di jurnal ilmiah nasional, yang dimana kalau kita ketahui bahwa ada KUM tersendiri bagi Bapak Ibu dalam eh, membuat atau menghasilkan sebuah laporan atau sampai mempublisnya pada artikel yang dimuat di jurnal ilmiah nasional, baik itu tidak terakreditasi maupun akreditasi. Nah, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau melihat dari profil atau jejak penelitian, jadi saya di kampus juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Bapak Ibu, di mana selain saya mengajar, saya melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa searching di Google atau Google Scholar atau Google Cendikia lah namanya. Di sana saya sudah banyak menghasilkan penelitian Bapak Ibu, terdapat mungkin sekitar 39 atau 40 artikel yang bisa Bapak Ibu lihat kaitannya dengan bidang yang saya tekuni. Jadi saya merupakan dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, khususnya di program studi teknologi pendidikan. Jadi basic saya ini erat kaitannya dengan media pembelajaran, terus e-learning, mobile learning. Jadi penelitian-penelitian saya itu skupnya atau bahasannya terkait dengan teknologi pendidikan Bapak Ibu. Dan di sini recordnya di sini Bapak Ibu ya, Jess, saya sudah disitasi oleh banyak penulis, baik itu penulis internasional ataupun penulis nasional. Jadi jumlahnya 319 ya, 19 sitasi atau pengutipan di artikel yang saya sudah buat seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu kaitannya dengan penelitian, saya insya Allah akan sangat terbuka dan bisa akan membantu Bapak Ibu bagaimana kiat-kiat kita dalam membuat artikel atau laporan yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya, nah apa saja yang akan kita bahas selama 4 hari ini? Jadi 2 hari kegiatan tatap muka melalui Zoom atau virtual, dan 4 hari kita akan ini ya Bapak Ibu, diskusi interaktif di WA Group. Jadi saya sudah tergabung di WhatsApp Group. Jadi nanti kalau misalnya materi yang saya sampaikan ini tidak apa ya, tidak sampai atau tidak jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan di WA Group seperti itu. Nah, ini merupakan bahasan yang akan kita diskusikan bersama. Jadi yang pertama adalah perbedaan definisi dari laporan PTK, artikel PTK, dan jurnal ilmiah nasional itu seperti apa. Selanjutnya, manfaat dari PTK atau penelitian tindakan kelas, atau juga kalau misalnya skalanya lebih dari kelas, misalnya penelitiannya ini dilakukan oleh kepala sekolah, biasanya disebut PTS ya, penelitian tindakan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sistematika laporan PTK, lalu konversi dari laporan penelitian tindakan kelas menjadi artikel ya, gimana sistematikanya, lalu bagaimana cara publikasi, dan nanti kalaupun misalnya Bapak Ibu kesulitan, saya akan memberikan nih kemudahan bagi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya ide, sudah punya misalnya tulisan, bagaimana tulisan itu bisa dimuat, nanti kami akan bagikan berupa template laporan PTK yang isinya tinggal Bapak Ibu masukkan aja kaitannya dengan
misalnya nama Bapak Ibu, terus halaman dan seterusnya. Sama seperti Bapak Ibu menyusun kalau laporan itu skripsi ya Bapak Ibu ya, atau misalnya tugas akhir pada saat Bapak Ibu eh, kuliah entah itu di S1, S2 ataupun S3 seperti itu. Dan satu tambahan lagi, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti kebingungan atau pengen lihat bagaimana sih referensi dari contoh dari laporan PTK ataupun artikel dari PTK itu, nanti saya akan berikan juga Bapak Ibu. Jadi semuanya akan saya berikan selama Bapak Ibu memperhatikan dan aktif dalam diskusi atau aktif dalam kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari laporan PTK-nya saya akan berikan contohnya, lalu contoh dari laporan PTK yang sudah jadi, serta artikel PTK yang sudah jadi pun saya akan berikan. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak membuat entah itu laporan PTK ataupun artikel PTK-nya. Jadi setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa atau punya pegangan ya, punya pegangan entah itu Bapak Ibu akan membuat laporan PTK ataupun artikel PTK yang akan dipublikasi di jurnal ilmiah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami dulu sebelum kita eh, apa ya, sebelum kita mempelajari sistematika dari laporan atau artikel atau jurnal seperti itu ya. Jadi kita perlu membahas sedikit. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham ya Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya-tanya di pikiran Bapak Ibu, apa itu laporan penelitian, apa itu artikel ilmiah, apa itu jurnal ya. Jadi ada biasanya kita atau sebagian kita yang mengira bahwa jurnal sama artikel itu sama, padahal artikel dan jurnal itu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kalau didefinisikan, mulai dari pertama Bapak Ibu, laporan penelitian adalah dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, metode penulisan, dan sistematikanya tertentu secara lengkap. Nah, pada umumnya di sini rentangnya mulai dari 30 sampai 75 halaman. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu melihat skripsi ya kurang lebih seperti itu laporannya Bapak Ibu ya. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, lalu ada ininya ya, daftar pustakanya dan lampiran itu merupakan laporannya Bapak Ibu ya. Selanjutnya artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini merupakan tulisan ilmiah yang dapat berbentuk artikel atau review artikel maupun artikel penelitian dengan sistematika tertentu. Biasanya dikemas lebih sederhana dibandingkan dengan laporan penelitian. Jadi, laporan penelitian ini bisa dijadikan artikel ilmiah Bapak Ibu selama Bapak Ibu bisa mencari benang merah dari laporan penelitian tersebut. Misalnya, di bagian bab 1 itu Bapak Ibu tidak harus mengcopy paste semua yang ada di laporan untuk dijadikan artikel ilmiah. Jadi Bapak Ibu mengambil hal-hal yang paling penting menjadi masalah atau urgensi dari penelitian tersebut Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan ke bagian eh, bab satunya seperti itu. Dan biasanya ini halamannya mulai dari 7 sampai 15 halaman dan tidak ada yang namanya lampiran Bapak Ibu ya untuk artikel ilmiah seperti itu. Yang ada namanya supplementary dokumen. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin dirasa ini penting datanya misalnya dari hasil statistik tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam artikel ilmiah itu bisa ditambahkan di dokumen supplementary atau dokumen tambahan di sana seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah ini merupakan media publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi atau institusi yang memuat beberapa artikel ilmiah, Bapak Ibu. Jadi
Jurnal itu ibaratnya wadah dari artikel yang Bapak Ibu ini ya kirim atau submit di sana. Misalnya, saya akan menerbitkan artikel saya yang sudah saya buat di salah satu jurnal ilmiah. Dan juga ada nanti mungkin Bapak Ibu sama tujuannya di jurnal yang saya maksudkan tadi, misalnya dalam satu waktu misalnya ada namanya jurnal Cakrawala Pendidikan misalnya. Saya akan masukkan artikel saya di jurnal Cakrawala Pendidikan edisi misalnya bulan Januari, bulan Juli dan seterusnya. Itu namanya jurnal. Jadi jurnal itu merupakan wadah dari apa namanya beberapa artikel yang akan Bapak Ibu masukkan di sana. Jadi tempat dari artikel itu atau kumpulan dari artikel itu dimuat pada jurnal ilmiah seperti itu. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Kalau ke situ, nggak situ Ya, jelas Bapak. selanjutnya manfaat dari sebelum saya menjelaskan manfaat Lalu penelitian. untuk aku Jadi nggak penelitian itu banyak sekali jenisnya Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu mau eh, meneliti tentang apa. Ada namanya penelitian kuantitatif, kualitatif, lalu ada namanya penelitian pengembangan, ada namanya penelitian tindakan kelas atau PTK, ada namanya mix and match atau kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif tergantung dari apa yang Bapak Ibu akan teliti, permasalahan apa yang Bapak Ibu akan teliti, metode apa yang Bapak Ibu akan gunakan seperti itu. Jadi silakan dikembalikan kepada Bapak Ibu mau misalnya membuat sebuah media. Jadi mengembangkan sebuah media pada eh, apa namanya pada mata pelajaran tertentu. Jadi yang cocok adalah misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan sebuah media, jadi lebih arahnya kepada R&D atau penelitian pengembangan. Jadi nanti pada eh, prosesnya penelitian pengembangan itu ada namanya uji ahli ya Bapak Ibu. Apakah media yang Bapak Ibu buat itu layak atau tidak misalnya. Ataupun misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan sebuah metode, model, kan itu perlu ada namanya pengujian instrumen lah namanya dan seterusnya. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti ingin mengembangkan tersebut sudah ada nih jenis penelitiannya. Walaupun misalnya Bapak Ibu nanti di sekolah karena ini dekat atau erat hubungannya dengan Bapak Ibu ketika mengajar seperti itu. Jadi lebih arahnya mungkin kebanyakan di sekolah itu adalah penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah ya Bapak Ibu. Jadi penelitian tindakan kelas itu pun ada dua jenisnya, maksudnya penggunaannya apakah penelitian tindakan kelas secara individu ataupun secara ini ya Bapak Ibu ya kolaborasi. Kalau misalnya penelitian tindakan kelas secara individu berarti Bapak Ibu lah yang akan melakukan penelitian tindakan kelas secara sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan kolaborasi berarti Bapak Ibu mengadakan penelitian tindakan kelas itu dengan rekan sejawat yang mungkin sama-sama ini ya Bapak Ibu mengajar di jenjang tertentu misalnya jenjang kelas 1, kelas 2 ataupun SMA, SMP ataupun di TK ya taman kanak-kanak seperti itu selama ada siswanya seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini saya jelaskan secara eh, ini ya gambarannya bahwa manfaat penelitian tindakan kelas itu banyak sekali Bapak Ibu. Selain nanti tentunya Bapak Ibu mendapatkan hal yang ini ya Bapak Ibu ya luar biasa kalau misalnya Bapak Ibu menjalankannya. Yang pertama adalah pemantauan proses dan hasil Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini atau laporan PTK memungkinkan guru secara sistematis memantau proses pelaksanaan tindakan yang telah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu bisa memantau secara langsung
bagaimana proses atau apa yang Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu melakukan penelitian sambil mengajar di kelas tersebut. Jadi kan nanti Bapak Ibu bagaimana merumuskan masalah apa saja masalah yang Bapak Ibu hadapi di kelas atau di sekolah itu kan masing-masing guru mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Bagaimana Bapak Ibu menyusunnya dalam sebuah kata-kata atau paragraf itu sangat Bapak Ibu diharapkan nanti bagaimana merancang sebuah penelitian yang dimana benar-benar mewakili permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Lalu ketika ada masalah tersebut, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya, entah itu menggunakan media yang ada, atau misalnya metode yang ada, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu memberikan semacam tindakan ya, tindakan apakah nanti di siklus pertama, di siklus kedua, Bapak Ibu melakukan tindakan ya, atau kan biasanya minimal di 3 pertemuan itu siklus pertama Bapak Ibu. Lalu nanti di siklus kedua juga boleh saja lebih dari 3 pertemuan Bapak Ibu melakukan ini ya di siklus pertama tindakan di siklus pertama seperti itu. Selanjutnya, manfaatnya selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa uh, mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Sejauh mana keberhasilan dari apa yang sudah Bapak Ibu usahakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya nih, pada saat ini pembelajaran yang saat ini Bapak Ibu lakukan ternyata kok hasilnya eh, belum maksimal seperti itu. Jadi Bapak Ibu melakukan misalnya pembelajaran blended ya, jadi pembelajaran blended ada yang tatap muka, kombinasi antara tatap muka dan online seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya sebelumnya itu tatap muka aja seperti itu atau online saja dan nyatanya hasilnya kurang maksimal dan Bapak Ibu melakukan tindakan kelas, melakukan penelitian tindakan kelas dengan cara misalnya memperlakukan ini proses pembelajaran blended learning atau hybrid learning namanya. Jadi mengkombinasikan dua eh, apa namanya metode. Misalnya Bapak Ibu di pertemuan pertama, kedua dan ketiga itu menggunakan hybrid learning apa menggunakan online. Terus 3, 4 dan seterusnya Bapak Ibu menggunakan tatap muka atau dibalik atau diselang-seling seperti itu. Gimana respon dari peserta didiknya? Apakah ada perubahan enggak seperti itu? Dan selanjutnya, nomor 3, memotivasi guru untuk melakukan perbaikan. Dan biasanya kita, ini kalau misalnya menjadi guru yang terus ini ya, berinovasi, atau misalnya profesional, pastinya kita akan termotivasi bagaimana kita melakukan perbaikan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, atau dari semester per semester. Nggak mungkin kan, kalau misalnya kita tidak ingin perubahan itu terjadi kalau misalnya apa yang kita lakukan itu jelek misalnya atau belum maksimal. Ya harusnya kita bisa melakukan perbaikan ke depannya sehingga apa yang diharapkan dari pembelajaran tersebut bisa lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu. Selanjutnya di sini pembelajaran yang berkelanjutan. Harapannya dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, adanya pembelajaran yang berkelanjutan. Mau dibawa kemana pembelajaran ini? Jadi sudah ada rencananya, sudah ada arahnya yang jelas, sehingga masalah-masalah yang sebelumnya Bapak Ibu alami itu tidak Bapak Ibu alami ke depannya. Sudah Bapak Ibu antisipasi dengan mungkin memberikan solusi dari misalnya apa yang Bapak Ibu harapkan, rencanakan di penelitian tindakan kelas tersebut. Kalaupun misalnya dari siklus 1 sama siklus 2 itu cenderung tidak berhasil atau belum signifikan hasilnya, maka Bapak Ibu silahkan cari lagi apa yang Bapak Ibu ingin lakukan
dengan cara mungkin inovasi. Inovasi jalan satu-satunya Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin lakukan supaya masalah yang Bapak Ibu hadapi pada saat di sekolah atau di kelas tersebut bisa teratasi dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ya, khususnya dengan rekan sejawat kita, atau dengan kepala sekolah kita, atau misalnya kalau Bapak Ibu diundang di sebuah forum, misalnya MGMP, Bapak Ibu mungkin bisa berbagi di sana ketika ada guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang Bapak Ibu alami sebelumnya, misalnya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan momen tersebut untuk berbagi ya, berbagi praktik baik lah istilahnya seperti itu, dengan didukung dengan penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ada datanya misalnya, ini yang sudah saya lakukan selama eh, apa namanya, selama semester kemarin berkaca dengan permasalahan yang Ibu lakukan, misalnya Bapak Ibu hadapi saat ini, sama dengan misalnya saya di semester kemarin, dan saya juga sudah mencatat di laporan penelitian tindakan kelas saya akan melakukan atau memberikan solusi seperti ini, dan ternyata hasilnya luar biasa, bisa memperbaiki misalnya proses ataupun hasil yang terjadi di kelas tersebut. Itu bisa Bapak Ibu berbagi di sana. Dan selanjutnya adalah manfaat dari penelitian tindakan kelas ini, basis untuk pembahasan tim guru dan diskusi kurikulum. Dan ini saya rasa penting sekali ketika ada eh, diklat atau misalnya apapun itu yang terjadi. Biasanya kan Bapak Ibu sering nih kumpul ketika membahas sesuatu, entah itu di sekolah ataupun lintas sekolah, misalnya ada gugus lah namanya, seperti itu silahkan bisa Bapak Ibu sama-sama untuk mengkaji lebih dalam, dan itu menjadi basis data dari entah itu kecamatan atau sekolah, bahwasannya ini loh kalau misalnya kita menghadapi permasalahan terkait dengan eh, sesuatu misalnya yang terjadi di kelas, ternyata bisa diselesaikan dengan ini. Kalaupun di SD misalnya ada yang namanya literasi dan numerasi. Bagaimana cara untuk mengatasi misalnya anak didik kita yang mungkin ini ya memiliki kekurangan atau kelemahan di bidang literasi misalnya. Mungkin kurang ya dalam membaca atau eh, literasi atau numerasinya kurang. Jadi bisa kita menggunakan, misalnya Bapak Ibu menggunakan metode TARL ya, misalnya teaching at the right level, atau mengkelompokkannya sesuai dengan levelnya. Ada yang namanya level pengenalan huruf, kata, terus kalimat atau paragraf, dan misalnya sampai ke tahap membaca cerita, seperti itu bisa Bapak Ibu kelompokkan. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti ketika misalnya Bapak Ibu mengajar. Tentu setiap jenjang atau setiap kelas atau setiap guru memiliki permasalahan yang berbeda-beda di ini ya di sekolah. Jadi harapannya Bapak Ibu juga selain semangat untuk menyusun laporan, Bapak Ibu diharapkan terus mencari referensi ya Bapak Ibu, tidak hanya menggunakan apa yang Bapak Ibu punya saja yang sekarang. Jadi terus kita upgrade diri dengan banyak membaca buku apa saja hal-hal yang terbaru pada saat ini, karena zaman dari Bapak Ibu kan berbeda dengan zaman anak didik kita sekarang seperti itu. Kalau sekarang lebih arahnya eh, melek dari teknologi ya, seperti jadi Bapak Ibu juga harus memaksimalkan teknologi yang saat ini ada, sehingga ya kita bisa menyentuh apa ya taraf ininya kesenangannya, karena era kita era Bapak Ibu atau era saya
akan berbeda dengan era yang saat ini. Jadi pendekatannya pun dilakukan secara yang berbeda seperti itu. Dan yang tidak kalah penting dari manfaat penelitian tindak kelas ini adalah dokumentasi bukti kinerja. Jadi Bapak Ibu sudah punya dokumen ini yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu bisa banggakan, entah itu untuk Bapak Ibu sendiri ataupun nanti bisa meningkatkan akreditasi atau misalnya kinerja Bapak Ibu di sekolah, bisa untuk digunakan untuk kenaikan pangkat dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun misalnya sudah lengkap kan, kita tinggal enak untuk digunakan di mana saja, dan Bapak Ibu juga menjadi guru yang produktif ya Bapak Ibu ya, tidak hanya mengandalkan jam mengajar aja, tapi Bapak Ibu juga punya dokumentasi bukti kinerja yang Bapak Ibu sudah lakukan. Berupa apa? Berupa laporan penelitian tindakan kelas ini, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, laporan penelitian tindakan kelas atau sekolah terdiri dari ini Bapak Ibu. Jadi judul, nah ini mulai dari bab 1, samalah seperti ini Bapak Ibu, skripsi atau laporan akhir ketika Bapak Ibu S1 dulu atau yang sudah S2 ya, tesisnya mulai dari bab 1. Ini tentunya Bapak Ibu sudah paham lah apa saja isinya, mulai dari pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, manfaat penelitiannya apa. Jadi latar belakang masalah ini isinya ya berkaitan dengan permasalahan yang Bapak Ibu rasakan, atau gambarannya mungkin kalau bisa keresahan ya, keresahan yang Bapak Ibu rasakan selama mengajar ini. Mulai dari keresahan, mungkin apakah Bapak Ibu seharusnya menggunakan media ini, metode ini, atau misalnya dari siswanya, bagaimana siswanya ini pada saat Bapak Ibu ajar kok tidak merespon dengan baik ya, seperti itu, atau pun masalah-masalah yang muncul yang kaitannya dapat mengganggu proses ataupun hasil dari mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan, seperti itu. Lalu fokus penelitiannya apa, dijelaskan fokus penelitiannya apa, tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini untuk apa. Selanjutnya di bab 2 atau kajian pustaka. Jadi kajian pustaka berisi pustaka yang Bapak Ibu kutip kaitannya dengan ini ya, judul yang Bapak Ibu angkat. Misalnya kaitannya dengan media pembelajaran, kaitannya dengan hasil belajar, ataupun yang lain-lain. Silahkan Bapak Ibu tambahkan di sana, ataupun penelitian yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Dan di bab 3, ini metode penelitian. Misalnya mulai dari tempat dan subjek penelitian, ya tempatnya misalnya di sekolah Bapak Ibu, kelas berapa, subjek penelitiannya siapa. Misalnya subjek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas 3, ya, kelas 3A, atau misalnya siswa-siswi TK Nurul Iman misalnya, atau Nurul Huda, ataupun SMP titik-titik misalnya, atau MA atau MIN dan seterusnya, tergantung dari tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, selanjutnya ada sumber data ya, sumber data. Jadi sumber data ini eh, dari mana Bapak Ibu akan ambil datanya? Mulai dari misalnya entah itu ke siswanya, ke kepala sekolahnya, ke gurunya, dan seterusnya. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen ini ada namanya instrumen utama dan ada namanya instrumen pendukung. Instrumen utamanya apa? Apakah menggunakan tes, angket, dan yang lain-lain. Tes atau non-tes, misalnya, dan seterusnya. Instrumen pendukungnya bisa berupa wawancara, bisa misalnya dalam bentuk dokumentasi,
terus observasi, dan seterusnya. Lalu ada namanya teknik analisis data, gimana Bapak Ibu menggunakan sebuah rumus yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang Bapak Ibu teliti seperti itu. Dan Bapak Ibu di bab 3 ini ada juga prosedur penelitian, bagaimana Bapak Ibu merancang sebuah prosedur penelitian tersebut, sehingga nanti di bab 4 sudah terlihat jelas apa yang Bapak Ibu canangkan di bab 3 tersebut ya. Dan kalau yang ini artikel ilmiahnya, kalau judul ya silahkan. Mungkin nanti bedanya mungkin di judul antara laporan penelitian dan artikel ini. Biasanya di artikel ilmiah ini lebih ke penyederhanaan, eh, ininya tidak perlu disebutkan secara jelas, misalnya tempatnya di mana, seperti misalnya di misalnya kalau judul penelitian PTK kita kan jelas, misalnya pada mata pelajaran biologi kelas 3 SMA, SMAN misalnya 2 Mataram misalnya seperti itu. Nah, kalau di artikel ini ya cukup misalnya pada mata pelajaran biologi SMA, tidak perlu disebutkan secara detail sekolahnya di mana seperti itu. Jadi nanti di bagian apa namanya pendahuluannya itu, atau di bab tiganya atau di metode penelitiannya itu, Bapak Ibu eh, apa namanya fokusnya atau di mana tempat Bapak Ibu akan melakukan penelitian. Jadi tidak perlu ditampilkan pada judulnya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di bab 4 pembahasan, nah biasanya Bapak Ibu masih di bab 4 ini menjelaskan terkait dengan definisi. Jadi di bab 3 dan bab 4 ini tidak perlu ada definisi Bapak Ibu. Jadi misalnya di bab 3 ini ada instrumen, ada namanya angket misalnya. Bapak Ibu jelaskan dia terkait angket itu apa. Sebenarnya yang diminta itu adalah Bapak Ibu menyusun angketnya itu berapa ini ya, pernyataan atau berapa pertanyaan misalnya untuk tesnya. Jadi yang di intinya itu adalah pada pertanyaannya atau pernyataannya, bukan pada definisi angketnya itu. Nah, di bab 4 ini lebih kepada hasilnya, bukan definisi dari angket itu apa, instrumen itu apa. Jadi silahkan langsung jabarkan hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi tidak perlu lagi mengulang angket itu apa, dan seterusnya. Jadi di bab 3 fokus pada bagaimana cara Bapak Ibu melakukan penelitian. Misalnya sampelnya. Biasanya kalau di S1 banyak nih mahasiswa saya juga yang menjelaskan sampel itu apa, sampai ininya kutipannya atau rujukannya sampai 5 terkait dengan sampel itu apa. Sementara yang diminta adalah berapa banyak sampel yang diambil, bukan apa penjelasan sampel itu. Jadi intinya adalah sampel yang diambil itu berapa, bagaimana cara mengambil sampel itu. Populasi itu misalnya, populasinya yang diteliti berapa, bukan dari penjelasan populasi itu sendiri. Jadi banyak yang salah terkait dengan ini Bapak Ibu ya. Jadi yang ditekankan adalah untuk bab 3 itu langsung to the point pada intinya, populasi yang akan diambil atau populasi yang ada pada penelitian ini sejumlah berapa, kayak gitu. Sampel yang diambil pada penelitian ini jumlahnya berapa, bagaimana cara untuk melakukan pengambilan sampel ini. Misalnya kenapa diambil semua, kenapa diambil sebagian, misalnya kalau lebih dari 100 mahasiswa atau 100 siswa misalnya, bisa diambil 15%, 17%, misalnya seperti itu. Karena sudah ada misalnya penguat dari ininya ya, misalnya ada teori dari misalnya kayak kalau kebanyakan sih Suhartimi Anispunto misalnya kayak gitu ya. Ini nggak bisa diambil nih kalau lebih dari 100 misalnya. 100 siswa bisa diambil sebagian, tidak perlu 100-nya kayak gitu ya.
Kalau misalnya 30 ya diambil semua, misalnya seperti itu. Lalu di bab 4, oh ya, selanjutnya hasil ya. Hasil silahkan dijabarkan secara lengkap. Lalu pembahasan setiap fokus ya. Jadi nanti ini kita akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Bab 5 ada penutup kesimpulan syarat. Nah, ini bisa di artikel ilmiah itu kesimpulan saja, tidak perlu saran. Lalu di sini ada daftar pustaka, sama juga ada daftar pustaka. Nah, selanjutnya di sini setelah kita sudah menyusun artikel, kemana Bapak Ibu akan publikasi? Ada namanya jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak hanya eh, mau laporannya ini dijadikan laporan saja, tapi ada kelanjutannya supaya orang lain bisa membaca dari hasil penelitian PTK Bapak Ibu ubah dulu menjadi publikasi. Nah, publikasinya itu bisa ke jurnal nasional ya. Jurnal nasional itu syaratnya harus punya ISSN, entah itu elektronik ataupun cetak ya. Nah, ada juga namanya Jurnal Nasional Terakreditasi. Jadi, Jurnal Nasional Terakreditasi ini adalah jurnal nasional yang sudah terakreditasi oleh ini ya. Misalnya kalau di Indonesia itu Kemendikbud. Ada namanya sekarang jurnal Sinta ya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5 ya, sama 6. Jadi mulai dari Sinta 1 ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Satu tingkatan tertinggi, 6 tingkatan yang terendah. Nah, selanjutnya adalah namanya jurnal internasional. Jurnal internasional itu adalah jurnal yang lebih dari dua negara baru dikatakan internasional. Misalnya ada penulis dari Indonesia, dari Malaysia misalnya itu dikatakan jurnal internasional. Sementara jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal internasional yang sudah terindeks ya atau kaitannya dengan sudah terakreditasi lah namanya. Ada bereputasi, ada namanya Scopus, Copernicus, dan seterusnya. Dan ini merupakan tingkatan yang mulai dari jurnal nasional, jurnal terakreditasi, internasional, dan bereputasi. Kalau saya sudah semua ya Bapak Ibu. Kalau di kampus ini kita melakukan tridharma perguruan tinggi supaya ada namanya setiap semester itu kita namanya BKD, beban kinerja dosen ya Bapak Ibu. Selain melakukan eh, pengajaran, kita lakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang harus dipublis penelitian kita itu di jurnal ya minimal lah ini ya. Ini paling bawah, yang sedang-sedang ini. Dan yang paling tinggi yang bereputasi. Kalau saya sudah sampai bereputasi ya, alhamdulillah. Kalau yang nasional terakreditasi ini ya sebagian besar lah. Kalau yang nasional ini ya adalah beberapa awal-awal saya merintis sebagai dosen, ini saya dulu mulai terus menanjak ke sini dan sampai di sini. Bapak Ibu nggak harus langsung ke sini Bapak Ibu ya, yang jurnal internasional bereputasi ini, tapi Bapak Ibu step by step aja dulu. Jurnal nasional terakreditasi karena setiap tingkatannya ini ibaratnya kayak kita punya artikel nih, terus kita submit, kita masukkan, tapi prosesnya itu ada yang ketat, yang lemah, misalnya prosedurnya mudah diterima, sedang, terus sangat sulit diterima. Jadi bisa sampai yang bereputasi ini kita sudah submit ini ternyata belum ada balasan dan 6 bulan baru bisa dibales. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, saking banyak antriannya, terus banyak reviewnya dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, nah ini yang perlu kita pahami dulu.
sistematika dan isi artikel yang ilmiah. Namun sebelumnya saya akan berbagi ya Bapak Ibu terkait dengan laporan tadi. Karena laporan itu yang akan menjadi cikal bakal dari artikel ilmiah kita, Bapak Ibu. Jadi saya nanti akan bagikan Bapak Ibu template dari laporan PTK-nya, Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu khawatir, saya tidak akan apa ya, memberikan Bapak Ibu langsung mulai dari awal, tapi sudah saya buatkan formatnya. Tinggal Bapak Ibu nanti masukkan misalnya apa yang mungkin menjadi keresahan dari Bapak Ibu selama mengajar di kelas atau di sekolah, seperti itu Bapak Ibu ini tumpahkan ya. Misalnya curhat lah versi ilmiahnya itu. Curhat ke ini ke laptop Bapak Ibu daripada curhat ke manusia mungkin nanti tidak amanah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lebih baik kita tuangkan ide kita, curhatan kita terkait masalah yang kita hadapi di sekolah, kita masukkan semuanya di sini. Biasanya ya saya juga seperti itu. Kalau misalnya nih mahasiswa-mahasiswa saya banyakan ndak ngerti dengan mungkin penjelasan saya, mungkin ada sesuatu yang bisa kita introspeksi, yang mungkin permasalahannya itu mungkin dari cara saya mengajar, dari media yang saya berikan, dan seterusnya itu saya akan masukkan di sana. Lalu setelah itu, apa ya kira-kira mulai kita berinovasi, apa ya kira-kira solusi dari permasalahannya ini kalau misalnya mahasiswanya seperti ini atau siswanya seperti ini. Tentu itu yang akan kita akan lakukan eh, penyelidikan lah istilahnya untuk penelitian penyelidikan kenapa sih proses pembelajaran kita kayak gini. Masa kita tidak mau berubah seperti masa kita gini-gini aja seperti itu gambarannya sehingga penting sekali untuk kita melakukan penelitian Bapak Ibu. Dan saya akan berbagi Bapak Ibu ya, saya cari filenya dulu Bapak Ibu. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu template dari eh, PTK ini Bapak Ibu. Jadi saya sudah eh, rancang di materi, selain PPT ini saya akan berikan template dari apa laporan penelitian tindakan kelas, lalu nanti contoh laporannya dan contoh artikelnya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu akan kita apa ya? Kita berikan sesuatu yang mungkin bisa berguna nanti untuk Bapak Ibu ini ya, untuk Bapak Ibu akan merancang penelitian tindakan kelas. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya tulisan atau gambaran terkait dengan penelitian tindakan kelas itu sudah sangat bagus bagi saya. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan ke template ini Bapak Ibu ya. Jadi izinkan lagi saya share untuk template-nya. Ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi dimulai dari penelitiannya, lalu nanti logo. Logo ini kalau yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pakai Tuturi Handayani. Kalau misalnya di Kementerian Agama ya pakai Kemenak, seperti itu silahkan disesuaikan. Dan nanti diisi namanya ini dengan nama Bapak Ibu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di sini silahkan diisi ya. Nanti sesuai dengan instansi Bapak Ibu, kabupatennya apa, tahun berapa. Lalu kata pengantar, biasalah seperti itu ya. Silakan nanti dibuat kata pengantar yang sesuai dengan yang seharusnya. Di sini ada daftar isi. Ya, ini sudah saya buatkan supaya Bapak Ibu mudah. Karena kalau kita memulai terus kosongan itu kayaknya gimana ya kayak gitu. Harus ada ininya lah kayak gitu ya. Ini template yang sudah mungkin bisa Bapak Ibu gunakan seperti itu. Mulai dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran abstrak.
bab 1, bab 2, bab 3. Kalaupun misalnya nanti ada tambahan dari setiap subbab dari bab 1 ini misalnya, bisa Bapak Ibu tambahkan ya. Jadi ini sifatnya bisa diubah. Tidak baku Bapak Ibu ya. Misalnya ada E-nya, kayak gitu. Definisi operasional judul, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Silahkan bisa ditambahkan. Tidak hanya eh, fokus pada ini aja. Dan kajian pustaka ini misalnya ada metode pembelajaran kooperatif misalnya. Kalau misalnya yang lain media pembelajaran blended learning misalnya. Hasil belajar. Terus C-nya penelitian yang relevan silahkan Bapak Ibu tambahkan. Ini hanya contoh saja. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang mungkin ditambahkan silahkan ditambahkan aja. Ini sifatnya bisa ditambahkan, bisa dikurangi, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Daftar tabel silakan di semua halaman itu nanti silakan kan Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri misalnya tabel 1 ini tabel apa, halaman berapa. Sama juga dengan daftar gambar. Misalnya gambar 1 gambar apa namanya harus sama sesuai dengan eh, nama dari gambar tersebut. Jangan sampai gambar 1 namanya apa, tapi yang di halaman selanjutnya berbeda nama gambarnya seperti itu, ya. Nah, di sini daftar lampiran, terus abstrak, lalu bab 1 pendahuluan, latar belakang. Nah, biasanya latar belakang ini diawali dengan yang namanya mungkin eh, saya berikan rumus saja ya, gap harapan eh, dengan kenyataan. Nah, gap ini biasanya kesenjangan itu muncul dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, Bapak Ibu. Jadi permasalahan itu muncul akibat dari harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya nih harapannya misalnya Bapak Ibu atau tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin capai yang ini, tapi nyatanya kok tidak sesuai. Nah itu eh, terjadi ada namanya kesenjangan. Nah kesenjangan itu isinya adalah permasalahan. Contoh kecil misalnya harapan Bapak Ibu misalnya nilai rata-rata dari atau hasil belajar yang ingin dicapai mahasiswa pada mata pelajaran biologi misalnya rata-ratanya 80. Tapi kenyataannya kurang dari 80 misalnya 70. Nah, berarti di situ ada namanya kesenjangan. Kesenjangan itu isinya masalah-masalah aja isinya Bapak Ibu. Masalah apa yang Bapak Ibu rasakan, itu Bapak Ibu tuangkan. Hukum sebab akibat itu berlaku. Jadi harus ada sebab dari akibat yang ditimbulkan. Jangan sampai hanya sebabnya aja, tetapi tidak ada jangan sampai hanya akibatnya aja yang Bapak Ibu apa namanya tonjolkan, tetapi tidak ada penyebabnya. Harus ada penyebab yang Bapak Ibu ini juga kemukakan pada latar belakang tersebut. Terus rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah itu mengandung pertanyaan, sementara tujuan itu mengandung pernyataan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi rumusan masalah itu berisi pertanyaan, sementara tujuan itu berisi pernyataan. Lanjut kita di kajian pustaka ini tergantung ya. Ini tergantung dari apa yang Bapak Ibu teliti. Variabel X atau variabel Y apa yang Bapak Ibu sama-sama teliti. Apakah Bapak Ibu ingin menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu dengan media pembelajaran atau misalnya menggunakan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan variabel Y-nya misalnya hasil belajar, motivasi belajar, minat belajar, atau kemampuan apa seperti itu gaya belajar dan seterusnya itu silahkan. Ini bisa disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu teliti ya variabel apa yang Bapak Ibu teliti.
Selanjutnya metode ya, metode penelitian. Nah, metode apa yang Bapak Ibu gunakan? Terus bagaimana prosedur penelitiannya? Mulai dari langkah-langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sudah punya patokan, dan nanti pada saat pengambilan data itu tidak ada data yang tidak Bapak Ibu ambil karena kita sudah punya pegangan cara yang akan kita lakukan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Bagaimana Bapak Ibu setelah ada datanya ini dikumpulkan datanya lalu nanti dianalisis, dan analisisnya itu dituangkanlah pada hasil di bab 4-nya ini, hasil penelitian. Nah, misalnya di hasil pelaksanaan siklus 1, minimal kan 3 pertemuan di setiap siklus ya. Mungkin Bapak Ibu melakukan pelaksanaannya untuk siklus 1 ini di siklus pertama sampai siklus ketiga. Boleh lebih dari 3 ya. Kalau kurang, enggak usah, enggak boleh ya. Jadi silahkan pelaksanaan siklus 1 mulai dari siklus pertama sampai siklus ketiga atau siklus keempat. Lalu nanti Bapak Ibu lihat hasil pelaksanaan siklus kedua di misalnya pertemuan keempat sampai keenam dan seterusnya. Kalau misalnya terjadi perubahan yang signifikan atau perubahan yang mungkin Bapak Ibu harapkan, nanti Bapak Ibu lakukan pembahasan di sini. Pembahasan di sini bukan berarti Bapak Ibu ini ya menjelaskan hasilnya, tetapi Bapak Ibu menjelaskan sesuai dengan bahasa dari Bapak Ibu dan ditambahkan dengan penelitian atau teori-teori yang relevan yang dapat mendukung hasil dari pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Ya. Selanjutnya bab penutup berisi kesimpulan. Nah, kesimpulan itu biasanya di sini eh, banyak dari kita yang meng-copy paste hasil dari penelitian kita ke kesimpulan. Nyatanya kesimpulan itu kalau kita lihat saja nih, simpul sepatu itu yang bagian mana sih? Jadi simpul sepatu itu kan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan antara tali sepatu eh, yang menjadi lipatannya itu yang mungkin eh, simpulnya itu kecil sekali, yaitu namanya simpul ya. Jadi kesimpulan itu ya berisi dari jawaban dari rumusan masalah yang kita lakukan seperti itu. Jadi tidak harus panjang, ya silahkan Kak. Kita buat simpul itu yang sesingkat mungkin, tapi dapat memberikan penjelasan bahwa penelitian ini ya ini loh hasilnya kayak gitu. Ternyata ini kayak gitu ya. Jadi tidak harus panjang lebar, tapi ya silahkan dibuat sesimpel mungkin, sesimpel mungkin, sehingga orang tahu bahwa penelitian tindakan kelas Bapak yang Bapak Ibu lakukan ini hasilnya seperti ini, kayak gitu ya. Lalu sarannya, nah sarannya biasanya ada yang menulis saran kepada sekolah. Sementara sekolah itu kan ini ya objek atau subjek, lebih ke objek. Kalau objek itu pastinya ini kan saran ini supaya bisa diterima oleh subjek ya. Subjek itu bisa kepala sekolah, guru, siswa. Kalau kita ngomong kepada sekolah bisa enggak objek itu menerima saran? Enggak bisa. Jadi silahkan berikan saran kepada subjek bukan kepada objek ya Bapak Ibu ya. Misalnya kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada kepala lab, misalnya supaya apa, misalnya peningkatan kualitas dari laboratoriumnya seperti itu. Kalau kepada laboratoriumnya kan laboratoriumnya ini tidak bisa menerima saran karena dalam bentuk objek ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mungkin memberikan sarannya itu kepada subjek bukan kepada objek. Dan daftar pustaka, nah ini biasanya juga daftar pustaka bisa Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan kaidahnya. Ada namanya penulisan menurut alfabetis dan seterusnya. Jadi silakan
mungkin nanti dapat menyesuaikan kalau yang standarnya seperti ini ya. Seperti ini. Dan lampiran-lampiran. Ini lampirannya. Bisa Bapak Ibu tambahkan lampiran misalnya instrumennya dari dokumentasi, gambar-gambar, RPP, atau modul, dan seterusnya silahkan. Yang Bapak Ibu masukkan di metode, Bapak Ibu janjikan silahkan lampirannya di sini ya. Surat izin, izin penelitian, dokumen pelaksana, dan seterusnya. Mungkin itu ya untuk contoh dari ini laporan PTK yang mungkin mulai dari saat ini bisa Bapak Ibu eh, apa ya? Bisa Bapak Ibu rancang lah seperti itu. Karena kita di sekolah itu tidak terlepas dari yang namanya masalah. Dan kita dekat sekali yang namanya dengan masalah ya. Jadi tidak terasa ya kita mengajar itu sangat dekat dengan yang namanya permasalahan di sekolah. Dan tentunya permasalahan kita di setiap guru kan berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya antara guru yang satu dengan guru yang lain, itu pastinya memiliki perbedaan pada permasalahan. Kalaupun ada yang sama, mungkin bisa kita berbagi ya, gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu dulu dari saya, karena waktunya ini sudah jam 9, saya lebih dari 5 menit dari waktu yang sudah ditetapkan oleh moderator, dan kita mungkin Bapak Ibu lebih banyak ke diskusi aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin saya mungkin kurang dalam penjelasan, bisa Bapak Ibu tambahkan juga seperti itu. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari Purmadi atas materi yang sudah dijelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita beralih kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian bisa menekan tombol raise hand pada kolom Zoom maupun aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian, atau menuliskan pertanyaan Bapak Ibu bagian terkendala dalam sinyal dan lain sebagainya dengan menggunakan kolom chat yang ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu. Untuk kemudian saya akan membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan dan selanjutnya akan direspon oleh Bapak pemateri kita. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan bisa mengacungkan tangan melalui tombol raise hand yang nanti akan saya pilih. Beberapa pertanyaan yang akan diberikan, dan juga bisa menuliskan beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan jika terkendala dengan jaringan dan lain sebagainya melalui kolom komentar chat yang juga nanti akan saya bacakan untuk segera direspon. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi pertama ini untuk 3 penanya pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand yang tersedia pada kolom Zoom Bapak Ibu sekalian atau aplikasi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, saya persilahkan terkait dengan beberapa pertanyaan yang mungkin ingin diberikan kepada Bapak materi kita, atau mungkin berbagi pengalaman kepada seluruh peserta maupun kepada pemateri kita tentang mungkin beberapa kejadian yang sudah Bapak Ibu alami terkait dengan judul besar kita pada malam hari ini, terkait dengan penyusunan laporan PTK dan publikasi di Jurnal Ilmiah Nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan bagi yang ingin memberikan pertanyaan, masih saya tunggu dengan oke, Bapak Gede Mahardika. Oke, Bapak Gede Mahardika, silahkan ya dengan beberapa pertanyaannya kepada Bapak pemateri kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Bapak Yayan ya dipanggil Pak ya. Eh, eh. Suara saya sudah kedengaran Bapak ya. Sudah terdengar dengan jelas Bapak, silahkan. Oke. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, seperti yang sudah disampaikan tadi, nama saya Gede Mahardika, saya dari Bali, dari Singaraja. Eh, Terkait dengan materi yang sudah disampaikan, terima kasih sekali Bapak Ari.
sudah diberikan pemaparan yang bisa saya sebut lumayan detail, apalagi tadi sudah dimunculkan apa namanya format untuk pembuatan PDK-nya. Nah, dari sana eh, saya muncul satu pertanyaan yang mana tadi disampaikan rumus untuk bisa kita membuat PTK atau bisa membuat PTK ini adalah satu di latar belakang. Itu saya dapat poinnya tadi. Untuk bisa membuat PTK berarti kita harus di latar belakang kita harus dapat dulu gapnya kan gitu Pak ya Pak Ria. Jadi kesenjangan antara realita dengan harapan atau kenyataan dengan harapannya. Nah, kalau misalnya gapnya itu eh, yang kita dapat itu adalah berupa hasil belajar siswa, yaitu nilai, sehingga bisa dikatakan nanti berhasil PTK kita apabila nilainya itu bagus hasilnya. Misalnya sebelumnya 60 gitu kan di bawah standar, kemudian ketika sudah mencapai 80, ketika sudah melewati siklus-siklus perbaikannya, berarti 80 sudah dikatakan berhasil. Itu bisa diukur. Terus kalau misalnya, mohon maaf ini saya awam Pak. Ya, Eh, Kalau misalnya di PTK itu yang menjadi gap saya nanti, yang mungkin saya angkat rencana angkat jadi PTK adalah dari sisi disiplin siswa dalam belajar, mungkin karakternya mereka, motivasinya yang kurang bagus gitu. Nah, itu eh, untuk bisa saya mengatakan nanti PTK saya berhasil atau tidak, nanti mengukurnya dengan cara seperti apa, Pak ya? Kalau nilai tadi kan gampang. Dari 70 atau 60 menjadi nilai 80, 90 itu jadi bagus. Tapi kalau ini disiplin dan karakter motivasi belajar itu bagaimana caranya, Pak ya? Mohon petunjuk, Pak. Itu saja kurang lebih mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Gede Mahardika. Oke, Oke, mari Bapak Ari Purmadi, saya silakan untuk memberikan respon terhadap pertanyaan dari Bapak Gede Mahardika. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Gede Mahardika. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bapak, bagaimana cara mengukur mungkin karakter, kedisiplinan ya Bapak Ibu ya, Eh, ketika Bapak Ibu ingin mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan dari ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu teliti variabelnya. Jadi kalau misalnya hasil belajar itu kan tidak hanya hasil belajar itu hanya berfokus pada eh, ini ya kognitif ya Bapak Ibu. Jadi menurut taksonomi Bloom itu ada tiga hasil belajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa teliti. Yang pertama kognitif atau pengetahuan, lalu itu ada namanya psikomotor, lalu ada namanya afektif. Jadi kalau psikomotor berkaitan dengan keterampilan dan afektif berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Apa kalau afektif? Efektif di sikap, Sikap. Bapak. Ya, sikap. Nah, afektif itu ke sikap. Dan cara ininya, cara untuk mengukurnya itu pastinya berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau pengetahuan bisa kita menggunakan tes, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat tes dan tes ini bisa disusun beraneka macam. Ada yang namanya eh, tes pilihan ganda, multiple choice, ya atau multiple choice, ada IC, jawaban singkat dan seterusnya untuk menguji pengetahuannya seperti itu. Itu dinamakan hasil belajar juga, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menguji ini, Bapak Ibu karakter ya lebih kepada sikapnya. Jadi kepada afektifnya. Bagaimana cara mengujinya, Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak bagaimana cara menguji afektif atau sikap? Biasanya dengan melakukan apa? Apa yang kira-kira Angket. Angket, ya Pak. angket ya. Observasi, Pak. Oke. Lalu juga observasi bagaimana Bapak Ibu melihat respon yang bisa Bapak Ibu berikan ketika misalnya
memberlakukan metode atau media pembelajaran itu, gimana reaksinya? Bisa kan dilihat seperti itu. Dan juga angket ini bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan indikator dari variabel yang Bapak Ibu apa namanya ingin pilih. Misalnya motivasi belajar. Seorang dikatakan termotivasi itu belajar, ada indikatornya Bapak Ibu. Indikator-indikator itu misalnya ada 4 atau 5, bisa Bapak Ibu lihat menurut teorinya siapa terkait dengan motivasi belajar seperti itu. Seorang dikatakan termotivasi jika misalnya 5 indikator ini sesuai dengan yang Bapak Ibu buat angketnya. Jadi bisa Bapak misalnya dari 5 indikator ini bisa diwakili dengan misalnya satu indikator, misalnya ada kan sub-sub dari indikator tersebut, bisa diwakili dengan beberapa pernyataan, bukan diukur dengan menggunakan tes Bapak Ibu. Salah kalau misalnya Bapak Ibu mengukur eh, motivasi dengan tes ya. Jadi menggunakan angket seperti itu. Jadi nanti silakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat karakter misalnya salah satunya kemandirian atau di P5 itu ada namanya tanggung jawab seperti itu. Jadi ada seseorang dikatakan bertanggung jawab itu kalau misalnya ada indikatornya pastinya. Jadi silakan Bapak Ibu cari teori dari tanggung jawab itu seperti apa. Mungkin ada di kurikulum Merdeka seperti itu di ininya apa namanya di teorinya seorang dikatakan bertanggung jawab itu kalau misalnya indikatornya ini tercukupi atau terpenuhi seperti itu ya Bapak Ibu ya, sehingga misalnya pada saat pembagian angket terus di apa namanya Bapak Ibu dikasih ke siswanya terus dijawab sesuai dengan kenyataan atau yang dialami seperti itu, nanti Bapak Ibu analisis juga apakah terjadi eh, atau sesuai enggak dengan yang diharapkan seperti itu. Kalau misalnya dengan kaitannya dengan psikomotor kan biasa praktik ya Bapak Ibu. Ada namanya eh, pengujiannya atau bagaimana seorang dikatakan mampu untuk ini kan ada biasanya dengan checklist seperti itu. Kalau di olahraga kan itu biasanya lebih bersifat praktik ya Bapak Ibu ya. Misalnya orang bisa melakukan kalau di sepak bola dribbling atau passing seperti itu. Benar tak caranya passing? Kalau benar bisa di checklist. Ada semacam checklist-checklist ya. Jadi banyak cara kita untuk melakukan apa namanya pengujian dari hasil belajar. Tetapi hasil belajar itu yang mana? Apakah pengetahuannya, sikapnya atau keterampilannya seperti itu. Jadi setiap hasil belajar ini yang sikap, pengetahuan, keterampilan ini berbeda cara mengukurnya seperti itu. Jadi sudah jelas walaupun sama hasil belajarnya, mungkin judul besarnya hasil belajar, tapi nanti ditekankan di aspek ini ya, fokus penelitiannya ini aspek hasil belajar apa yang Bapak Ibu ingin eh, apa namanya ingin ambil, apakah itu aspek kognitif, psikomotor atau afektifnya seperti itu kurang lebih dari saya Pak Gede ya. Kalau misalnya nanti tanggung jawab silakan nanti Pak Gede mungkin cari di sumber-sumber yang relevan indikator seorang dikatakan bertanggung jawab itu seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu buat apa namanya pernyataan-pernyataan. Jadi dari indikator tanggung jawab itu bisa dibuat pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam angketnya seperti itu. Ya, terima kasih itu aja dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ari Purmadi atas jawaban yang diberikan dan juga kepada pertanyaan dari Bapak Gede Mahardika. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Gede Mahardika. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak pemateri, izinkan saya sedikit membacakan pertanyaan dari kolom komentar, yaitu dari Ibu Anita. Izinkan saya membacakan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum.
mau bertanya Pak, saya masih bingung dengan tujuan yang berisi pernyataan dan rumusan masalah dengan pertanyaan. Bisa diberikan contohnya Pak? Ya, Baik Bapak, sekarang sekali lagi saya ulang. Oh langsung Pak. ya. Oke, mungkin langsung bisa direspon oleh Bapak Ari Purmadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bapak. Ya, jadi kalau tadi kan saya bilang rumusan masalah itu berisi mengandung pertanyaan ya, sementara tujuan itu mengandung pernyataan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan nih salah satu contoh dari ini Bapak Ibu ya, laporan PTK. Ini pada ya, bentar. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak dengan jelas. Ya, ini di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu, jadi bisa dibuat misalnya berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat sedemikian rupa, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan media teka-teki silang untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 9 di MTS berapa gitu ya. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ya, untuk mengetahui penerapan media. Jadi tinggal Bapak Ibu ubah aja. Kalau pertanyaan kan ya ini ya apa ya kalau di apa terus bagaimana kenapa mengapa itu yang namanya pertanyaan. Sementara pernyataan itu ya ini misalnya mengetahui, mengidentifikasi, terus menganalisis dan seterusnya. Jadi tidak ada ini dia salah ini, mohon maaf, tidak ada pertanyaan, tidak ada kata atau tanda tanya di belakang ini titik seharusnya Bapak Ibu ya. Mungkin kelupaan ini contohnya yang dibuat oleh Bapak siapa ini yang sudah kita latih. Ini Bapak Bekti Nur Hamidah. Jadi tinggal Bapak Ibu ubah saja. Kalau di rumusan masalah itu berkaitan dengan pertanyaan ya. Pertanyaan dari ini misalnya, bagaimanakah cara penerapan media teka-teki silang untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada MTS berapa ini? MTS Negeri 2 Sleman. Selanjutnya kalau ini tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan media teka-teki silang untuk meningkatkan hasil belajar. Itu aja sih Bapak Ibu sederhananya. Ya. Jadi tinggal diubah aja yang di depannya. Kalau rumusan masalah ada pertanyaan dulu, misalnya bagaimana penerapan media ini, terus ada tanda tanyanya di sini. Sementara kalau tujuan, ya tidak perlu tanda tanya, cukup titik aja di belakang. Mungkin itu dulu dari saya lebih jelasnya ya. Nanti akan saya bagikan contoh dari PTK-PTK ini yang mungkin Bapak Ibu bisa adopsi atau adaptasi untuk digunakan sesuaikan dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Baik, terima kasih Bapak atas responnya. Izinkan saya kembali Bapak untuk memberikan pertanyaan berikutnya. Kedua dari kolom komentar juga dari Bapak atau Ibu Andi Husna. Pertanyaannya ada dua Bapak. Yang pertama adalah bagaimana menemukan masalah untuk PTK dan apa yang harus disiapkan guru untuk melaksanakan PTK. Adapun pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mengolah data yang bukan berupa nilai hasil belajar, tapi berupa hasil kuesioner atau angket. Apakah tetap memakai rumus pengolahan data? Baik, Bapak mungkin bisa langsung direspon kepada Bapak Ari Permadi, dipersilahkan. Ya, pertanyaan pertama tadi bagaimana kita membuat rumusan masalah ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang penelitian, jadi
kita harus pandai merangkai kata Bapak Ibu ya, kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu hadapi permasalahannya. Karena PTK itu pada dasarnya ya berkaitan erat dengan cara kita mengajar atau kegiatan sehari-hari kita. Cuma kalau selama ini kan Bapak Ibu tidak menuliskannya atau tidak mencurahkannya pada eh, tulisan seperti itu. Cuma Bapak Ibu pendam, lalu Bapak Ibu mungkin carikan alternatifnya seperti itu. Nah, kalau di PTK ini silakan Bapak Ibu silakan untuk merangkai kata atau misalnya membuat sebuah permasalahan yang Bapak Ibu tulis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan seperti itu. Misalnya tadi saya sudah di apa namanya disebutkan oleh Bapak Gede bahwasanya hasil belajar. Nah, itu bisa dijadikan salah satu data yang bisa kita munculkan di rumusan masalah berdasarkan misalnya data semester kemarin ternyata hasil yang didapatkan pada mata pelajaran ini belum maksimal seperti itu. Penyebabnya adalah ini. Jadi harus kita membuat seperti tadi hukum sebab akibat. Jadi jangan sampai akibatnya aja kita tonjolkan sementara sebabnya tidak. Misalnya kita membuat sebabnya mungkin karena selama ini mungkin guru belum memaksimalkan ya, memaksimalkan potensi yang ada atau misalnya kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh guru sehingga mungkin apa namanya tidak mengubah atau misalnya tidak mengupgrade ininya apa namanya pengetahuannya dalam pembuatan media pembelajaran atau bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran seperti ini. Itu bisa dijadikan sebagai penyebabnya mungkin ya seperti itu. Jadi kebanyakan kita atau mahasiswa saya juga seperti itu banyak yang membuat sebabnya itu yang klasikal, maksudnya yang sudah mudah ditebak. Dan itu menjudge bahwa eh, kalau misalnya nih saya meneliti di sekolah Bapak Ibu, terus saya tulis misalnya sesuatu yang bisa jadi kalau Bapak Ibu ini baca, maka hati Bapak Ibu akan sakit misalnya. Mungkin contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang menyinggung, tapi ini saya apa namanya jadikan contoh aja karena banyak mahasiswa saya juga yang seperti itu. Jadi sebabnya adalah mungkin karena metode atau yang apa namanya metode yang digunakan adalah ceramah seperti itu atau apa kayak gitu. Jadi kalau metode ceramah yang kita salahkan itu mungkin kurang tepat ya, karena tidak ada metode itu yang sempurna. Jadi metode yang eh, apa namanya, yang baik itu ya yang cocok dengan kondisi lapangan. Kalau misalnya nih kita dikatakan misalnya kita hanya ngajarnya dengan ceramah aja, itu banyak kok di kelas-kelas atau di guru-guru kita yang atau saya yang sudah merasakan kalau metode ceramah itu bisa juga nyampe ke kita kalau selama penyampaiannya itu digunakan secara baik, mungkin komunikasinya aja yang tidak bagus ya sehingga eh, apa namanya materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau misalnya kita menyalahkan metode itu mungkin nanti kalau kita diibaratkan kita yang mengajar terus ada tiba-tiba peneliti yang ngata-ngatain kita seperti ini, apakah kita bisa mampu untuk menggantikan peran guru yang mungkin pengalamannya lebih lama seperti itu kan enggak. Jadi silahkan mungkin cari bahasa-bahasa yang mungkin atau sebab-sebab yang mungkin dalam tanda kutip ya kata-katanya yang lebih diperhalus lah seperti itu Bapak Ibu dalam penulisan karya ilmiah karena penulisan karya ilmiah itu tidak boleh ini Bapak Ibu menyinggung perasaan dari siapapun, entah itu dari
gurunya, siswanya seperti itu ya, dibuat elegan lah dalam bahasanya seperti itu Bapak. Dan juga tadi pertanyaannya apa saja yang perlu disiapkan. Sebenarnya yang perlu disiapkan itu adalah bagaimana Bapak Ibu menyusun kata-kata tadi atau kalimat-kalimat tadi. Atau permasalahan yang Bapak Ibu rasakan itu Bapak Ibu susun. Sebenarnya tidak perlu banyak banyak persiapan Bapak Ibu ya. Jadi silahkan mungkin di sela-sela Bapak Ibu ngajar seperti itu ada kegelisahan atau ada permasalahan yang Bapak Ibu rasakan, silahkan mungkin dibuat dulu ininya, benang merahnya apa atau poin-poinnya apa. Nanti bisa dijadikan satu paragraf dulu, dua paragraf dulu, tiga paragraf dulu dan seterusnya. Sampai nanti di akhir semester Bapak Ibu sudah punya lah satu laporan PTK yang mungkin bisa Bapak Ibu jadikan sebagai bukti kinerja Bapak Ibu. Seperti sambil jalan ngajarnya kan siklus dari ini kan tidak bisa satu dua kali pertemuan, tapi 1 sampai 3 kali pelaksanaan, 1 sampai 3 kali pertemuan seperti itu Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan secara cepat. Di Bapak Ibu sambilan aja ngajarnya, sambilan melakukan penelitian. Jadi sambil menyelam minum air lah seperti itu Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan yang kedua tadi ini apa ya, Mas Yayan? Yang terakhir. Izin Pak, saya membacakan ulang adalah bagaimanakah kita mengolah data yang bukan dari nilai hasil belajar, tapi berupa hasil kuesioner atau angket. Apakah tetap memakai rumus pengolahan data, Bapak? Ya, jadi tetap menggunakan rumus apa namanya pengolahan data. Cuma bedanya nanti Bapak Ibu pada saat mengkategorikannya, Bapak Ibu ya. Jadi setelah kalau misalnya menggunakan angket, nanti kan dijumlahkan dari hasil angketnya tersebut. Nanti dikelompokkan di mana apakah misalnya ini contohnya kategorinya tinggi, sedang, rendah seperti itu bisa dikategorikan seperti itu. Gitu aja sih dari saya. Jadi tetap menggunakan analisis data, cuma nanti pada saat pengelompokannya itu misalnya motivasinya ini tergolong tinggi, sedang, rendah seperti itu. Karena analisisnya kan juga ada rumus tambah kali bagi kurang seperti itu. Tetap ada analisisnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas responnya. Izin mungkin saya akan membacakan pertanyaan terakhir dalam Zoom kita pada malam hari ini. Dari Ibu Yulia Dewi, Bapak, pertanyaannya adalah tentang tahap siklus 1, 2, dan seterusnya. Apa bedanya? Bagaimana presentase untuk keberhasilan tindakan? Ya. Baik Bapak, pertanyaannya mungkin bisa langsung direspon oleh Pak Ari Purmadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi setiap Bapak Ibu ini membuat sebuah penelitian, kan Bapak Ibu membuat metodenya. Jadi metodenya ini berisi cara Bapak Ibu melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya nanti kan kita tidak tahu bagaimana tingkat keberhasilan karena kita tidak bisa menerawang eh, apa namanya apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya kita melakukan proses penelitian, bagaimana menyelidiki gejala-gejala yang terjadi pada setiap siklus tersebut. Bisa jadi di siklus pertama itu langsung berhasil. Tapi kalau misalnya belum berhasil, ya silahkan dilakukan siklus kedua seperti itu. Jadi tahap siklus kan sampai 2. Kalau misalnya tidak berhasil, ya mentok sampai sana seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin di siklus pertama sudah ada terjadi perubahan, tapi ingin meningkatkannya di siklus kedua, ya boleh-boleh saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kaitannya dengan persentase keberhasilan tidak ada yang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya persentase keberhasilan di siklus pertama mungkin 5%, terus Bapak Ibu ingin misalnya memberikan tindakan supaya persentase apa keberhasilannya ini naik, ya silahkan Bapak Ibu lakukan di siklus kedua seperti itu. Jadi tidak ada ininya ya Bapak Ibu ya, tidak ada secara pasti bahwa persentase keberhasilan itu seperti apa.
dan terjadi di mana. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasakan bahwa prosentase di tahap pertama itu sudah bagus, ya nggak apa-apa, cukup di sana aja, di siklus pertama aja Bapak Ibu lakukan penelitian. Tapi kalau misalnya ingin meningkatkannya di siklus kedua, ya silahkan. Mungkin Bapak Ibu ingin persentase keberhasilannya itu meningkat di siklus kedua. Kalaupun misalnya tidak meningkat, ya tidak apa-apa, kan kita melakukan penelitian itu harus berhasil. Jadi ada juga penelitian yang hasilnya ya tidak meningkat atau yang tidak signifikan atau tidak pengaruh. Jadi itu guna kita untuk penelitian itu hanya apa namanya, melihat apakah penelitian ini sudah sesuai enggak dengan yang kita harapkan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Walaupun tidak berhasil, ya mungkin kita akan menggunakan metode atau cara-cara yang lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kayak gitu. Kalau misalnya berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, ya gunakan cara-cara yang lain untuk melakukan penelitian. Kalaupun misalnya tidak signifikan, tetap dilakukan, tetap namanya penelitian, ya. Bukan berarti Bapak Ibu gagal, tapi tetap itu dikatakan penelitian, tapi hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bukan berarti penelitiannya itu gagal, Bapak Ibu. Bisa langsung dimuat kok di penelitian tindakan kelas, itu udah ada hasilnya. Walaupun hasilnya tidak sesuai, ya enggak, tidak sesuai dengan harapan, ya tidak masalah, tapi tetap dikatakan bahwa penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan cara yang Bapak Ibu lakukan. Jadi jangan sampai kita memanipulasi apa namanya penelitian yang sesuai dengan harus sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Bapak Ibu harus naik atau signifikan seperti itu. Walaupun misalnya tidak sesuai yang diharapkan, misalnya hasil belajarnya ini tidak naik, ya mungkin di penelitian selanjutnya kita menggunakan cara-cara yang berbeda untuk kita gunakan, ya mungkin itu ya bisa sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Baik, Bapak, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ari Purmadi atas beberapa tanggapan yang sudah diberikan kepada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para peserta. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, mohon maaf sekali Bapak Ibu terkait dengan diskusi interaktif kita melalui aplikasi Zoom kita pada malam ini dengan berat hati dan terkendala waktu dan tempat yang sudah cukup mepet, maka dengan ini saya akhiri Bapak Ibu. Adapun jika Bapak Ibu ingin melanjutkan diskusi bisa melalui grup WA yang telah disediakan dengan Bapak pemateri kita tentunya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan materi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena materinya nanti akan di-share, tentu sebagai fasilitas dan juga presensi yang Bapak Ibu akan isi, tidak perlu Bapak Ibu khawatir karena kami sudah memiliki data terkait dengan kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian. Adapun jika Bapak dan Ibu sekalian ingin menyaksikan kembali tayangan ulang daripada rekaman video kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunjungi channel YouTube kami, Akademisi Nusantara, karena di sana juga tersedia berbagai macam video, baik dari webinar maupun diklat yang sudah kami laksanakan dan Ibu atau Bapak bisa tonton secara berulang kali. Jangan lupa Bapak dan Ibu bisa menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal dari beberapa update video yang kami juga upload di channel YouTube kami. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sedikit mereview materi kita pada malam hari ini tentang penyusunan laporan PTK dan publikasinya di Jurnal Ilmiah Nasional. Kita harus mengingat kembali tentang laporan penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah, Bapak Ibu sekalian. Adapun beberapa dari manfaat penelitian tindakan kelas, yang pertama adalah pemantauan proses dan hasil, kemudian evaluasi keberhasilan, selanjutnya adalah memotivasi guru untuk melakukan perbaikan, yang berikutnya adalah pembelajaran berkelanjutan, dan selanjutnya adalah berbagi pengalaman dan juga pengetahuan, kemudian basis untuk pembahasan tim guru atau diskusi kurikulum, dan yang terakhir adalah dokumentasi bukti kinerja.
Adapun beberapa sistematika dari laporan penelitian tindakan kelas, yang pertama adalah judul, kemudian bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi kajian pustaka, dan bab 3 yang berisi dengan metode penelitian. Adapun artikel ilmiah yaitu berisi dengan judul, identitas, abstrak, kata kunci, pendahuluan, dan metode penelitian. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian materi yang bisa saya review pada malam hari ini. Harapannya tentu kita bisa berjumpa kembali esok hari melalui aplikasi Zoom pada tanggal 17 September 2023 dengan jam dan waktu yang sama. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan Zoom kita esok hari dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Akhir kata, saya Yayan Ansuri Pernanda pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan yang saya lakukan selama memandu acara ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam akademisi Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yayan.